menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Anda yang sering lupa, jangan dianggap remeh. Segera periksakan ke dokter spesialis saraf karena jika tidak dikonsultasikan kemungkinan Anda bisa terkena demensia. Apa sih demensia? Demensia adalah sebuah sindrom yang berkaitan dengan penurunan kemampuan fungsi otak. Seperti berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir, memahami sesuatu, melakukan pertimbangan, dan memahami bahasa, serta menurunnya kecerdasan mental. Sindrom ini umumnya menyerang orang-orang lansia di atas 65 tahun. Dr. Silih Putri Adisti SPN menjelaskan ada berbagai jenis demensia, yakni demensia Alzheimer, Parkinson, dan vaskular. Demensia Alzheimer merupakan salah satu bagian dari demensia yang paling banyak ditemui. Sekitar 60-70% dari kasus demensia atau pikun merupakan Alzheimer. Orang dengan Alzheimer mengalami penurunan fungsi otak termasuk fungsi kognitif yang meliputi kemampuan daya ingat, berbahasa, fungsi fisiopasial, dan fungsi eksekutif ODD menurun. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan deteksi dini kepada spesialis saraf ketika menemukan gejala-gejala demensia Alzheimer. Sementara itu, untuk demensia Parkinson adalah demensia yang disebabkan dari penyakit Parkinson, yakni sebuah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Kondisi ini menimbulkan beragam keluhan, seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi. Penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit yang menyerang fungsi otak. Kondisi ini kebanyakan diderita oleh orang usia 50 tahun ke atas. Untuk membuat diagnosis penyakit Parkinson, dokter akan menanyakan riwayat medis pasien serta melakukan pemeriksaan neurologis dan fisik guna melihat tanda dan gejala yang dialami. Setelah itu, dokter mungkin menyarankan Anda melakukan beberapa tes pemeriksaan penunjang Parkinson seperti tes single photon emission computerized tomography, yang spesifik disebut dopamine transporter scan atau tes laboratorium, seperti tes darah, untuk menyingkirkan kondisi lain yang mungkin menyebabkan gejala. Sedangkan untuk demensia vaskular adalah kerusakan daya kognitif yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak. Ini dapat disebabkan oleh satu stroke atau oleh beberapa serangan otak yang terjadi selama beberapa waktu. Demensia vaskular merupakan diagnosa jika ada bukti adanya penyakit pembuluh darah di otak dan fungsi kognitif yang terganggu yang mempersukar hidup sehari-hari. Gejala-gejala demensia vaskular dapat bermula tiba-tiba setelah suatu serangan otak, atau mulai perlahan selagi penyakit pembuluh darah itu bertambah parah. Oke, demensia sendiri adalah suatu gejala klinis atau kondisi klinis di mana pasien itu mengalami kemerosotan dari daya ingat, intelektual ataupun emosional, sehingga akan mengganggu kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas. Terjadi penurunan activity daily living atau penurunan kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti itu. Sedangkan dengan demensia sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi termasuk si Alzheimer ini gitu. Alzheimer ya. Ya, jenis-jenis demensia itu bisa ada demensia Alzheimer, ada demensia Parkinson, ada juga yang namanya demensia vaskuler, di mana demensia ini seringnya terjadi setelah pasca stroke misalnya seperti itu. Terus beberapa demensia itu ada gejala-gejala yang lain, yaitu seperti BPSD ya, Behavioral Psychological demensia problem ya. Jadi itu di BPSD ini mengikuti dari demensia jika terjadi sudah agak lama seperti itu ya. Demensia itu Alzheimer itu adalah bagian dari demensia. Jadi demensia itu terbagi menjadi ada beberapa tadi kayak gitu, sedangkan salah satunya adalah Alzheimer, di mana untuk membedakan ini itu membedakan berbagai macam dari demensia itu kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan itu salah satunya misalnya imaging ya. Imaging itu dengan menggunakan CT scan atau MRI kepala, di mana terjadi di dalam otak itu akan terjadi beberapa lokus-lokus yang berbeda. Jadi ketika yang rusak ini misalnya itu di daerah pinggir otak, maka dia kemungkinannya adalah misalnya ini kemungkinannya demensia ke arahnya demensia Parkinson misalnya, atau demensia vaskuler seperti itu ya. Tapi untuk Alzheimer biasanya itu ada di hipokampal misalnya seperti itu. Jadi berbeda posisinya atau berbeda lokasi dari
kerusakan otaknya seperti itu. Dan dari demensia sendiri, Alzheimer, Parkinson, terus vaskuler itu berbeda penyebab. Jadi kalau penyebabnya dari demensia vaskuler itu biasanya karena ada gangguan vaskuler di mana ada stroke sebelumnya atau ada riwayat-riwayat seperti gula, seperti tensi tinggi, kolesterol sering tinggi, trigliserid sering tinggi, seperti itu. Sedangkan pada demensia Parkinson itu sebelumnya ada gejala-gejala Parkinson. Gejala-gejala Parkinson pada orang tua ya biasanya itu seperti bradykinesia atau penurunan gerak, terus kekakuan, terus ada jalan yang kecil-kecil atau postural instability, itu tanda-tanda dari Parkinson. Setelah dia Parkinson sudah agak lama, kemungkinan dia bisa mengalami demensia Parkinson seperti itu. Makanya pencegahan itu perlu dilakukan, tergantung penyakitnya apa. Menurut Dr. Sili, untuk menghindari demensia yang paling penting adalah mencegah penyakit penyertanya seperti stroke, hipertensi, gula, dan juga merubah gaya hidup yang berpotensi mengalami penyakit penyertanya maupun demensia. Tim Elgin Media melaporkan.